Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfida dari kelas Akuntansi B angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kerangka konseptual akuntansi, di mana kerangka konseptual adalah suatu sistem terpadu yang mana isinya berisi mengenai tujuan, dasar, serta konsep yang menjadi patokan atau acuan pembuatan dan penyajian laporan keuangan untuk pihak internal dan eksternal di sebuah entitas atau perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan dasar laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi kepada investor dan kreditur. Laporan keuangan memberikan informasi terkait bagaimana seorang investor menanamkan modal di perusahaan yang mereka ingin tanamkan modal. Contohnya seperti di mana seorang investor menanamkan modal pada perusahaan PT Victoria Insuransi Tbk. Kemudian untuk kreditur untuk melihat sejauh mana perusahaan itu membayar utangnya di jangka waktu di masa depan. Contohnya kita dapat lihat pada laporan posisi keuangan perusahaan Victoria Insuransi Tbk, di mana kita dapat lihat di sini piutang-piutang yang terdapat pada perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu dari laporan keuangan kita dapat menilai prospek arus kas di masa mendatang. Di sini kita dapat mengetahui arus kas yang terdapat di perusahaan kita, dari mana kas masuk dan untuk apa kas keluar. Contohnya perlengkapan atau peralatan. Kita dapat lihat laporan, contoh laporannya pada laporan arus kas. Di mana di sini ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan dan lain-lain. Dari kondisi seperti itu, kita dapat mengetahui atau merencanakan hal-hal atau prospek-prospek yang akan kita adakan di masa yang akan datang. Tujuan yang ketiga yaitu menggambarkan sumber daya ekonomis. Laporan keuangan juga akan nampak terlihat sumber daya ekonomis yang akan kita miliki di perusahaan kita, baik itu barang ataupun jasa. Contoh barang seperti aktiva, persediaan, peralatan, beban-beban. Sumber daya itu dapat kita lihat di dalam laporan keuangan. Contoh pada laporan keuangan di sini seperti laporan laba rugi, laporan perubahan akuitas, laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu elemen-elemen laporan keuangan. Yang pertama yaitu neraca. Contoh neraca yaitu seperti aktiva, kas, piutang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Contoh laporan laba rugi yaitu seperti pendapatan dan beban, di mana kita dapat lihat pada PT Victoria Insuransi Tbk, kita dapat melihat pendapatan yang didapatkan, beban-beban yang dikeluarkan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas, di mana contohnya yaitu ekuitas, di mana contohnya itu seperti modal awal, laba dan rugi, dan FRAIF. Kita dapat lihat di sini modal saham yang terdapat pada PT Victoria Insuransi. Kita juga dapat melihat laba rugi yang terdapat pada perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu laporan arus kas, yaitu seperti pendanaan dan investasi. Kita dapat lihat pada PT Victoria Insuransi terdapat arus kas dari aktivitas operasi, contohnya itu penerimaan premi, penerimaan klaim asuransi, dan lain-lain. Arus kas dari aktivitas investasi, contohnya pencairan deposito berjangka, penempatan deposito berjangka, pencairan efek tersedia untuk dijual.
Dan ada arus kas dari aktivitas pendanaan seperti penambahan modal di sektor netes sewa guna usaha. Kas bersih dia diperoleh dari aktivitas pendanaan dan lain-lain. Yang terakhir yaitu KAL, yaitu catatan atas laporan keuangan, di mana KAL yaitu penjelasan akun-akun keuangan. Seperti dalam KAL juga terdapat informasi umum yang merupakan informasi yang berisi pendirian dan informasi dari perusahaan PT Victoria Insuransi. Siapa yang Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direksi dan karyawan. Semua informasi tersebut akan terdapat pada catatan atas laporan keuangan dan juga penjelasan atas akun-akun keuangan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Penjabarannya akan terdapat pada catatan atas laporan keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.